warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Otomotif. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan pelaksanaan pemeliharaan atau servis dan memperbaiki engine management system. Pemeriksaannya akan saya demonstrasikan pada kesempatan kali ini meliputi: 1. Mencari kerusakan menggunakan scanner atau scan tool. Nah, yang kedua nanti kita lakukan pemeriksaan secara manual pada sensor dan aktuator tersebut. Di sini nanti kita akan memeriksa 2 sensor dan 2 aktuator. Baik, bagaimana prosesnya? Mari ikuti saya. Sebelum kita melakukan praktek, sebaiknya seorang praktikan harus mengenal keselamatan kerja yang ada di bengkel yang akan kita gunakan. Seperti apa langkahnya? Jadi yang pertama, kita harus mengetahui letak di mana apar berada dan bagaimana cara menggunakannya. Yang kedua, jangan lupa seorang praktikan harus menggunakan alat APD. Kita akan gunakan sarung tangan untuk melindungi tangan kita dari goresan. Selanjutnya ada juga masker dan kita harus wajib menggunakan safety shoes. Nah, ini nanti kita terhindar dari cedera, entah itu kepleset ataupun nanti jatuhan benda yang tidak kita inginkan. Nah, pada media praktek untuk mobil kita juga menggunakan pelindung. Nah, di sini kita sudah menyiapkan. Yang pertama ada fender cover set ya. Yang kedua ini ada floor cover dan komponen-komponen lainnya, seat cover dan steering cover. Baik, menuju ke alat praktek pada siang hari ini. Yang pertama kita menggunakan scanner. Nah, di sini mereknya Lance dengan tipe X431V. Di sini juga kita menyediakan avometer, jenisnya digital di sini. Yang kedua, kita juga menyediakan lampu penerangan. Ada juga termometer. Nah, di sini nanti untuk mengecek suhu media yang akan kita periksa. Kita juga sediakan tes lamp. Tidak ketinggalan, di sini kita menyediakan tool set. Nah, di sini sudah sediakan lengkap tool set. Nah, itu pemirsa. Selanjutnya kita memiliki hair dryer. Nanti kita gunakan sebagai pemanas media. Nah, praktek ini nanti akan berhubungan dengan termometer yang sudah saya jelaskan seperti di awal. Kita juga harus menyiapkan manual book sebagai identifikasi spesifikasi yang nantinya hasil kita cocokkan dengan spesifikasi pabrikan. Di bagian yang tidak kalah penting, kita juga menyediakan job sheet. Nah, nanti hasil dari praktikan bisa dimasukkan langsung ke job sheet ini. Baik, nah itu macam-macam alat. Bergeser ke sebelah kiri saya. Di sini kita juga menyediakan kain majun dan bensin. Jadi nanti misalkan kendaraan kehabisan bahan bakar, bisa langsung kita isi. Mungkin itu identifikasi awal atau sebagai persiapan sebelum kita melakukan pemeriksaan engine management system. Lanjut ke bagian selanjutnya, mari kita lakukan pemeriksaan. Berikut APD yang perlu kita kenakan saat praktek hari ini. Selanjutnya mari kita pasangkan fender cover dan seat cover pada kendaraan, agar nantinya kendaraan terhindar dari lecet dan terkena cairan yang tidak diinginkan. Kita akan melakukan pemeriksaan melalui scan tool pada kendaraan berjenis Daihatsu Xenia dengan kode mesin K3VE. Nah, alat yang kita gunakan ini memiliki merek Lance dengan tipe X431IV. Ini merupakan konektor scanner. Langkah selanjutnya, hubungkan konektor ini ke OBD2 pada mobil yang akan kita periksa. Apabila konektor telah terhubung pada kendaraan, di sini sudah nyala tombol atau indikator power. Selanjutnya kita bisa tekan power untuk menyalakan alat. Oke, kita tunggu sampai nanti muncul. Kita ikuti instruksi-instruksi yang ada
pada alat scan tool ini. Baik, tampilan awal sudah terlihat. Nah, di sini ada pilihan menu start. Kita pilih saja menu start tersebut, kemudian kita lakukan diagnosis dan ID scan. Ya, kita kunci kontak ke arah on sehingga nanti scan tool ini bisa mengecek data dari kendaraan sebelum kita melakukan penyalaan pada mesinnya. Baik, di sini kita lanjutkan, tampilan sudah muncul, kita klik start. Baik, di sini ada pilihan kendaraan, merek kendaraan, kita pilih Daihatsu. Nah, baik, di sini ada dua pilihan, Daihatsu V20 dengan Daihatsu V19. Kita pilih yang V20. Pada layar informasi akan muncul merek-merek dari Daihatsu. Nah, di sini kita pilih sesuai dengan kendaraan yang akan kita praktekkan. Jadi kita pilih background. Nah, karena di sini data untuk Xenia tidak ada, kita pakainya Terios. Di sini akan ada dua jenis mesin. Nah, kita menggunakan K3VE. Di sini juga ada pilihan, kita pilih yang all system. Pada layar ada pilihan read for data, erase for data, read current data, actuation test, work support. Nah, karena di sini kita untuk melihat kerusakan atau fault data apa yang terjadi, maka pilih read fault data. Namun sebelumnya kita start kendaraan sampai pada suhu kerja, sehingga nanti kita juga bisa melakukan read current datanya. Kita kunci kontak, start kendaraan, kita pilih read fault data. Baik, masih proses pembacaan. Nah, di sini muncul trouble kode. Yang pertama P0120 merupakan kode dari throttle sensor signal. Jadi ini nanti ada hubungan dengan sensor TPS. Yang kedua, trouble dengan kode P0110 dengan indikator intake air temperature sensor signal. Berarti nanti hubungannya dengan sensor IAT. Baik, dari sini sudah ada dua sensor yang mengalami gejala sehingga nanti kita akan melakukan pemeriksaan manual. Selanjutnya bisa juga kita cek di sini read current data. Kita pilih semuanya ya. Kita pilih apa saja informasi yang akan kita dapatkan. Di sini Ecu akan memberikan informasi kepada scan tool. Informasi sudah sangat lengkap. Water temperature, intake air manifold, engine speed, vehicle speed, spark advance, intake air temperature, relative throttle position, dan lain-lainnya. Nah, ini bisa kita lihat secara seksama. Nah, dari data pemeriksaan scan tool didapatkan tadi ada dua fault data ya. Yang pertama tadi ada di IAT dan yang kedua ada di sensor TPS. Jadi ada dua sensor yang mengalami fault data. Nanti kita cek secara manual tahanannya seperti apa. Apakah nanti berasal dari kerusakan atau hanya mungkin soket pemasangannya kurang klik. Ya, jadi nanti kita cek saja. Nanti kita juga akan melakukan pemeriksaan manual pada aktuator. Nanti kita bisa mengambil yang pertama injektor, terus nanti yang kedua pada ISC kendaraan praktek kita. Pada sensor IAT, nah ini adalah intake air temperature sensor pada kendaraan Xenia dan Avanza, letaknya ada di sini. Sensor ini nanti kita periksa secara manual dengan cara melepas soket, kemudian kita periksa tahanannya. Nah, tahanan IAT pada suhu yang berbeda, nanti kita cek dan kita bandingkan dengan manual book yang ada. Selanjutnya ada sensor TPS, nah letaknya ada di bawah sini ya, mungkin terhalang, tidak masalah, nanti akan kita tunjukkan bentuknya. Nah, di sini sensor TPS berfungsi untuk mendeteksi sudut bukaan pada throttle. Pemeriksaannya hampir sama dengan sensor IAT, yaitu konektor nanti kita lepas, kemudian lakukan pemeriksaan tahanan pada beberapa kondisi. Yang pertama nanti terminal VC dengan E2, selanjutnya pada terminal VTA dengan E2 pada kondisi throttle terbuka, dan yang terakhir terminal VTA dengan E2 pada kondisi throttle yang tertutup. Nanti kita lihat dan kita bandingkan dengan spesifikasi pada buku manual book. Pada aktuator nanti kita juga akan periksa aktuator ISC. Diukur tahanannya antara terminal 1 dan 3
serta terminal 2 dan 4. Hasilnya kemudian kita bandingkan dengan manual book, apakah masih masuk dengan spesifikasi ataukah harus kita ganti. Selain 2 sensor dan 1 aktuator tadi, kita juga nantinya akan melakukan pemeriksaan, yaitu pada injektor. Pemeriksaan ini nanti kita ambil contoh salah satu injektor saja. Pemeriksaannya berupa pemeriksaan tahanan. Kita nanti melakukan hanya tahanan tanpa melakukan tes kerja injektor, meliputi kebocoran, bentuk penyemprotan, volume penyemprotan. Nah, ini tidak kita lakukan karena keterbatasan dari alat yang kita miliki. Belum mengecek IAT, kita lepas sensor IAT tersebut dengan cara melepas soketnya terlebih dahulu. Macam ini, setelah soket terlepas baru kita bisa mengambil sensor IAT. Baik, setelah terlepas bisa kita lakukan pemeriksaan. Pada pemeriksaan IAT, nah di sini kita akan nanti 2 suhu yang akan kita uji. Ini suhu permulaan, suhu rendah. Kita cek di sini, kita dapatkan suhu berada di angka 30,3 derajat Celcius. Setelah tahu suhu dari sensor IAT, di sini langsung kita lakukan pengukuran hambatan. Di sini tercatat 1,59. Pada pelakuan yang kedua, sensor IAT akan saya beri pemanas. Di sini kita berikan head dryer sehingga nanti suhunya akan naik. Baik, di situ suhu sudah menunjukkan angka 51 ya, kisaran angka 51. Kita coba naikkan. Nah, sudah 58. 65. Di sini tercatat hambatan 0,58 ya. Sensor IAT sudah kita lakukan pengukuran secara manual dengan multimeter. Hasilnya tadi pada suhu rendah dan suhu tinggi masih masuk dalam spesifikasi. Berarti ini mengindikasikan sensor IAT masih dalam kondisi yang baik. Pada sensor TPS kita lakukan dengan cara yang pertama, kita hubungkan terminal 1 dan terminal 2, yakni PC dan E2. Kita cek berapa tahanan yang ada. Nah, di situ terlihat 3,5. Pada pemeriksaan TPS yang kedua, kita hubungkan multitester kita pada terminal 2 dan terminal 3, yakni terminal E2 dan terminal VTA. Kondisi throttle masih tertutup penuh. Nanti kita lihat hasilnya dan kita bandingkan dengan kondisi spesifikasi yang ada di buku manual. Hasil di sini menunjukkan 0,5 ya, terlihat pada multimeter. Pada pemeriksaan yang terakhir, nah di sini nanti kita hubungkan probe multitester dengan terminal 2 dan 3, yakni terminal E2 dengan terminal VTA. Namun di sini perbedaannya dengan pemeriksaan yang sebelumnya. Kalau tadi kondisinya throttle tertutup penuh, sekarang kita buka throttle, kita lihat hasilnya. Di sana terlihat hasilnya apabila throttle dibuka penuh maka menghasilkan angka 2,89. Pada spesifikasi di sini tertulis 1,98 sampai 9,16. Baik, pada sensor TPS tadi kita sudah melakukan 3 pengujian hambatan ya. Masing-masing tadi data kita cocokkan dengan manual book yang ada, maka dari hasil kita bandingkan dengan spesifikasi yang ada di buku, hasilnya menunjukkan TPS masih dalam kondisi yang baik. Nah, yang ketiga ini nanti kita akan melakukan pemeriksaan secara manual pada aktuator ISC. Soket kita lepas terlebih dahulu, nanti terlihat terminalnya yang akan kita uji hambatannya.
Pada ISC model stepper motor terdapat 4 terminal. Nah, di sini ada terminal 1 dan 3 dan terminal 4 dan 2. Nah, nanti kita hubungkan antara terminal 1 dan terminal 3. Nanti hasilnya seperti apa. Yang kedua, kita cek juga hambatan pada terminal 2 dan 4. Kita hubungkan dengan multi tester. Nanti hasilnya seperti apa kita bandingkan dengan spesifikasi yang ada. Sebelum kita cek hambatan, kita pengen tahu suhunya berapa pada ISC. Nah, di sini sudah terlihat suhu di sini menunjukkan 33,8 derajat Celcius. Selanjutnya baru nanti kita periksa hambatannya satu persatu. Ya, pada aktuator ISC di sini kita mengukur hubungan tester. Pada probe kita hubungkan dengan terminal 3 dan terminal 1, maka di sini hasilnya 49,4. Nah, di sana sudah 49,4. Bisa kita bandingkan dengan spesifikasi yang ada di buku. Terbilang 45,6 sampai 50,4 ohm, artinya masih dalam kondisi yang baik karena masuk spesifikasi. Sama halnya dengan pengecekan ISC pada yang pertama tadi. Untuk yang kedua ini kita hubungkan tester probe-nya pada terminal 4 dan terminal 2, sehingga nanti kita lihat hasilnya pada layar avometer atau multi. Di sana terlihat 49,4. Nah, itu menandakan bahwa masih dalam kondisi atau batas spesifikasi yang ditentukan oleh pabrikan, artinya masih baik. Pemeriksaan aktuator yang kedua, di sini nanti kita akan cek tahanan pada injektor. Nanti seperti apa prosesnya kita lakukan bersama-sama. Sebelum melakukan pemeriksaan hambatan, kita lepas terlebih dahulu soket injektor. Salah satu kita ambil yang paling depan saja biar gampang. Ya, kita lepas. Nah, di sini akan terlihat 2 terminal. Nah, terminal ini nanti yang akan kita uji hambatannya. Untuk mengetahui suhu yang ada pada injektor, di sini terlihat 32,6 derajat Celcius. Nah, ini sebagai pembanding. Setelah suhu tadi sudah kita ketahui, maka kita lakukan saja pengukuran hambatan yang ada. Hasilnya adalah 12,8. Apabila semua data tadi yang telah kita ukur tahanan sudah kita dapatkan, selanjutnya tulis pada job sheet dan bandingkan dengan spesifikasi yang ada, maka akan ketahuan nanti hasilnya apakah alat atau komponen tersebut masih baik atau masih bisa digunakan atau harus kita ganti. Selanjutnya lakukanlah pengembalian soket-soket pada sensor dan aktuator yang ada. Baik, ini kita lakukan. Nah, itu tadi sobat otomotif, bagaimana cara memeriksa manual. Ada injektor, ada TPS, ada ISC, dan ada juga sensor IAC. Baik sobat otomotif, sensor dan aktuator sudah kita periksa dan hasilnya menunjukkan bahwa komponen tersebut masih dalam kondisi yang layak, jadi tidak perlu dilakukan penggantian. Mungkin kerusakan tadi bisa dari kurang kencangnya soket pada sensor dan aktuator tersebut. Selanjutnya kita lakukan penghapusan melalui alat scan tool dengan cara menancapkan soket ke OBD2 pada unit mobil. Pada tahap ini kita lakukan penghapusan data trouble yang ada pada kendaraan. Nah, di sini sudah muncul menu erase fault data. Baik, sebelum nanti kita mengetahui bisa menghapus, kita nyalakan terlebih dahulu kunci kontaknya. Setelah itu kita pilih erase fault data. Baik, ya. Kita tunggu dan proses loading. Baik, erase sukses, artinya penghapusan sukses. Kita lihat terlebih dahulu read fault data lagi.
untuk memastikan. Ya, di sini terlihat no fault data, berarti penghapusan malfungsi atau fault data sudah berhasil. Baik, itu bagaimana cara menghapus data-data kerusakan yang ada di mobil. Nah, setelah data sudah kita hapus, selanjutnya maka kita lepas soket scan tool ke OBD mobil dan kita lakukan pengembalian. Ya, kita tata lagi seperti sedia kala sehingga alat bisa selamat atau terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, di sini kita kembalikan perlengkapan yang ada, termasuk fender cover set dan alat-alat praktek yang telah kita gunakan. Nah, sobat otomotif, itu tadi bagaimana demonstrasi kita melakukan pemeliharaan atau servis pada unit engine management system yang meliputi tadi ada 2 sensor yang kita periksa secara manual dan ada juga 2 aktuator yang kita periksa secara manual tahanannya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.